Hai, aku mau nanya nih, apa sih yang kalian pikirin kalau aku bilang BK? Tukang ngatur, galak, tukang hukum, tukang razia, menyeramkan, polisi sekolah. Bukan. BK bukan itu. Ya, sini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Ratih Pusparyani dengan NPM A1F020044 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Bimbingan konseling atau BK merupakan salah satu sarana dalam lembaga pendidikan yang berperan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat-nasihat terhadap peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya dan untuk menentukan potensi dalam diri siswa tersebut, serta agar siswa dapat mengembangkannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Adapun tujuan BK adalah untuk mengoptimalkan pencapaian perkembangan baik dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Fungsi-fungsi dalam BK. Yang pertama, fungsi pemahaman. BK atau guru BK akan memberikan pemahaman kepada siswa agar ia mampu memahami dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, fungsi pencegahan, di mana guru BK akan memberikan masukan-masukan kepada siswa agar siswa mampu mencegah masalah-masalah yang akan datang ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah pengentasan, di mana guru BK membantu para siswa untuk dapat mengentaskan atau menyelesaikan masalah yang ia alami. Kemudian yang keempat adalah fungsi pengembangan, di mana guru BK akan membantu siswa untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi yang ia miliki. BK juga memiliki beberapa prinsip. Berikut beberapa prinsip dari BK. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan peserta didik, di mana BK berurusan dengan sikap dan tingkah laku, serta kebutuhan dan keunikan dari individu. Yang kedua adalah prinsip berkenaan dengan masalah individu, di mana di sini seorang guru BK menangani sebuah masalah dari siswa yang normal. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip berkenaan dengan program pelayanan, yakni sejalan dengan program pendidikan dan pengimbangan secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan, di mana keputusan diambil oleh klien sendiri dan klien dituntut untuk mandiri. Bimbingan konseling juga memiliki asas. Terdapat 12 asas dalam BK. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, di mana dijalani dengan sukarela atau di sini konselor dan konseli tidak ada paksaan. Yang kedua, asas kerahasiaan. Di sini guru BK merahasiakan semua yang diceritakan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, sehingga tidak perlu takut untuk bercerita kepada guru BK. Yang ketiga, asas keterbukaan. Di sini dari dua belah pihak bersedia untuk membuka diri, sehingga tidak ada masalah yang ditutup-tutupi. Yang keempat adalah asas kekinian, yaitu konsultasi tidak boleh ditunda atau diundur-undur terlalu lama. Yang kelima adalah asas kemandirian, di mana si klien harus dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keenam ada asas kegiatan, di mana semua pihak harus berperan aktif dalam memecahkan permasalahan. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan, perubahan yang selalu menuju ke pembaharuan agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ia miliki. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan, di mana adanya keserasian antara aspek layanan. Yang kesembilan adalah asas kenormatifan,
Semua kegiatan konseling harus bersifat normatif. Yang ke-10 ada asas keahlian, di mana kegiatan bimbingan dan konseling haruslah dilakukan oleh tenaga ahli di bidang tersebut. Asas yang ke-11 yakni alih tangan kasus. Di sini seorang konselor dapat memindahkan atau mengalihtangankan kasus ke pihak yang lebih berwenang. Contohnya seperti tindak kriminal itu akan dialihtangankan kasus kepada polisi. Kemudian asas yang terakhir adalah asas tuturi handayani, di mana terciptanya sebuah hubungan keseluruhan pembimbing dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki 10 jenis layanan, berikut diantaranya. Yang pertama adalah layanan orientasi, di mana tujuannya adalah agar siswa atau klien memahami dirinya serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah layanan informasi, di mana tujuannya agar siswa memahami berbagai informasi serta dapat memudahkan siswa untuk mengambil keputusan dan mencegah timbulnya permasalahan. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengembangkan minat dan bakat serta potensi yang ada dalam diri. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten, di mana tujuannya untuk mengembangkan sikap dan cara belajar yang baik. Yang kelima adalah layanan konseling perseorangan. Tujuannya adalah untuk mengentaskan sebuah masalah dari peserta didik. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Di sini tujuannya untuk membicarakan mengenai sebuah permasalahan atau topik-topik tertentu, misalnya seperti cara belajar siswa, namun di sini konteksnya dalam satu kelompok. Kemudian yang ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Tujuannya untuk pembahasan dan pengentasan masalah dalam satu kelompok secara personal. Kemudian layanan yang ke-8 adalah layanan konsultasi, di mana tujuannya agar siswa mampu untuk menghadapi perkembangan yang akan datang selanjutnya serta dapat memecahkan sebuah masalah-masalah yang akan ia hadapi nantinya. Yang ke-9 adalah layanan mediasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu hubungan. Sebagai contoh ada siswa yang berkelahi. Nah, di sini BK akan berperan sebagai mediator di antara mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Kemudian yang terakhir adalah layanan advokasi. Tujuan dari layanan advokasi adalah untuk membantu para konseli atau siswa di sini untuk memperoleh hak-hak yang harusnya ia dapatkan. Dari 10 jenis layanan BK yang telah dijabarkan tadi, terdapat 6 jenis kegiatan pendukung BK. Jadi fungsinya untuk mendukung layanan-layanan yang ada pada BK. Yang pertama adalah aplikasi instrumental. Tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang kondisi siswa. Bagaimana sih caranya? Dapat berupa instrumen tes ataupun non-tes. Misalnya tes psikologi serta yang non-tes itu pengamatan langsung dari BK terhadap siswa. Yang kedua adalah himpunan data atau merangkum data-data dari siswa atau peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh pengertian lebih luas terhadap siswa tersebut. Jadi BK mengetahui jelas tentang bagaimana kondisi siswa tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan konferensi kasus. Di sini pertemuan antara konselor dengan beberapa orang atau bagian yang dapat menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Contohnya seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, atau orang tua. Kemudian yang keempat adalah kunjungan rumah, yaitu mendeteksi kondisi keluarga. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. Dengan catatan, saat guru BK kunjungan rumah tersebut, terdapat orang tua dari siswa atau keluarga yang mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang kelima adalah tampilan kepustakaan. Di sini guru BK memberikan tambahan materi yang dirasa perlu untuk membangun potensi dalam diri siswa atau memecahkan masalah yang ia hadapi.
Mungkin contohnya seperti meminjamkan buku mengenai motivasi diri atau memberikan link buku bila buku tersebut dalam bentuk e-book atau jurnal. Juga dapat memberikan link video bila materi yang ia berikan dalam bentuk video. Kemudian yang terakhir adalah alih tangan kasus. Di sini guru BK dapat memindahkan masalah kepada orang yang lebih berwenang agar pelayanan dapat diberikan secara optimal. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilayani oleh BK seperti kriminal yang berhubungan dengan narkotika atau obat-obatan, kemudian siswa abnormal atau gangguan kejiwaan, kemudian yang bersangkut paut dengan hal-hal mistis dan sakit fisik. Kemudian terdapat format BK. Yang pertama adalah format individual secara perseorangan. Jadi satu guru BK melayani satu orang siswa. Kemudian ada format kelompok. Format BK yang melayani sejumlah orang dalam satu kelompok. Satu guru BK dengan kelompok dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah format klasikal, di mana BK melayani sejumlah orang dalam satu kelas. Kemudian yang keempat adalah format lapangan, di mana guru BK melayani sejumlah orang di luar kelas, terjun langsung ke lapangan. Kemudian yang kelima adalah format kolaboratif, memerankan pihak-pihak di luar subjek, konselor dan konseli, seperti meminta bantuan kepada guru mata pelajaran atau lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah format jarak jauh, seperti sekarang memanfaatkan alat komunikasi yang ada. Sebenarnya seberapa penting dan urgentnya sih BK di sekolah? Oke, yang pertama BK bagi sekolah. Peran BK bagi sekolah yang pertama adalah sebagai salah satu wujud kelengkapan sekolah itu sendiri, sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya. Kemudian, BK adalah sebagai sarana yang membantu sekolah dalam mengklarifikasi data siswa dari segi moral, minat, dan juga bakat siswa. Dan bagi siswa sendiri, yang pertama, BK membantu peserta didik dalam menemukan potensi dalam dirinya, bakat dan minat. Kemudian, memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral. Kemudian, memberikan ruang terhadap peserta didik untuk mengkonsultasikan segala sesuatu yang menjadi problematika, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Guru BK juga menerima segala keluh kesah peserta didik. Dengan kata lain, BK adalah orang tua peserta didik ketika di sekolah. Jadi, dapat diidentifikasikan bahwa bimbingan konseling merupakan komponen yang harus ada dalam lembaga pendidikan. Karena melihat peserta didik yang di suatu waktu mengharuskan adanya arahan, bimbingan, dan di waktu lain mengharuskan adanya teguran, sanksi, dan lain sebagainya. Beberapa hal mengenai bimbingan dan konseling, serta urgensinya BK terhadap dunia pendidikan. Terima kasih.